أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Suaranya merdu, bacaannya bagus ya. Fahrul dari Asrama Dinamika Umat. Oke, kita buka dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semua, Bapak Ibu guru, ayah bunda serta anak-anak yang di rumah, hari ini kita bergabung lagi di podcast Mr. Aditya. Alhamdulillah hari ini Mr. Adit bersama seorang anak ya dari Asrama Dinamika Umat ya. Salah satu imam harian Masjid Dinamika Umat ya. Masya Allah ya. Ananda Fahrul dari kelas 10 SMA IT Dinamika Umat ya. Jadi Fahrul ini salah satu anak dari program beasiswa, sudah 4 tahun di asrama ya. Iya. Dari kelas 7 sampai sekarang kelas 10. Dan salah satu kelebihan Fahrul ialah memiliki suara yang merdu, suara yang lembut ya, memiliki suara yang khas sehingga sering dipakai untuk merotal atau untuk pembacaan Al-Quran di setiap kegiatan ya atau lomba-lomba. Wah, luar biasa. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Fahrul ya. Fahrul, Mister mau tanya nih, tadi Fahrul pakai irama apa Fahrul? Tadi itu saya pakai irama Bayati. Bayati, wah ini yang sering digunakan oleh Kori ya, pakai irama Bayati. Fahrul dari kapan belajar irama Al-Quran? Saya belajar irama Al-Quran dari saya masih SD. Dari SD? Iya. Dari kecil berarti? Iya, dari kecil saya. Wah, luar biasa. Itu dengan siapa gurunya? Dengan guru saya di sana, guru ngaji. Guru ngaji di sekolah atau di rumah? Di sekolah. Di sekolah? Iya. Wah, luar biasa. Dari sejak kecil ya, dari Iya. SD sudah belajar irama Al-Quran. Dari kelas berapa tuh, Fahrul? Dari kelas 6. Kelas 6? Oh, Iya. kelas 6. Wah, luar biasa. Lalu Fahrul dari SD memang sering tampil? Sering.
Sering tampil ya? Sering. Sering tampil untuk menjadi kori gitu, Iya, murotal. lomba. Perlombaan juga ya? Iya. Berarti sudah dapat piala berapa di rumah, penghargaan-penghargaan? Lumayan banyak, Pak. Lumayan banyak, alhamdulillah, luar biasa. Ini ya, bakat itu kalau itu diasah tuh luar biasa ya, bakat kalau diasah. Fahrul, Mister mau menanyakan lagi nih, kira-kira apa sih Fahrul kesulitan yang dihadapi ketika belajar irama itu? Kesulitannya saat lagi suara saya serak-serak gitu. Oh, pas lagi serak. Pas lagi serak. Jadi Susah untuk belajar irama. oh, jadi pengaruh itu ya? Pengaruh. Pengaruh. Iya. Karena kalau kita serak itu pengaruh ke nafas mungkin ya? Iya, ngaruh. Ke nafas ya? Iya. Setelah itu apalagi? Udah cuman itu saja. Cuma itu? Iya. Ya. Kalau kemudahannya apa belajar irama itu? Kemudahannya suara saya tidak serak. Ya, jadi Iya. punya suara yang khas gitu ya? Iya, suara suaranya yang khas. khas. Kalau menurut Fahrul, kira-kira apakah semua orang bisa mempelajari irama? Bisa. Bisa. Iya. Walaupun orang itu mungkin suaranya kurang bagus mungkin? Bisa. Bisa. Ya. Kalau kita belajar baru kita nanti bisa ini ya, Iya. terlatih ya? Iya. Kalau Terlatih. kita belajar. Oh gitu ya. Terus Fahrul semenjak SMA ini ya, SMA kelas 10 ini diberikan amanah oleh Pak Tanjung untuk menjadi imam harian Iya. ya di Masjid Dinamika Umat. Kebetulan Mister pernah 2 minggu di asrama dan pernah merasakan langsung bagaimana diimami oleh Fahrul. Ya, bacaannya bagus, suaranya merdu, ya luar biasa. Ya. Jadi Fahrul ini pas pertama kali jadi imam dengan bersuara itu kira-kira grogi atau biasa aja? Saya waktu pertama Iya. imam, saya grogi. Grogi. Lalu? Pas muncul rasa grogi itu, Fahrul apa? Solusinya apa supaya hilang groginya? Solusinya saya pede. Pede ya? Iya. Oh pede. Ya karena pede, Fahrul karena punya suara bagus. Iya. Iya dong. Punya suara Iya. Jadi kalau Fahrul tampil ke depan punya suara bagus, yakin pasti Iya. pede kan? Yakin. Kok semua rasa grogi hilang pasti Hilang. dong. Iya karena pede. Iya. Ya saya punya suara bagus nih, merdu nih, punya suara khas. Ya pas tampil maju jadi imam atau jadi murotal, jadi kori, langsung hilang groginya. Gitu ya. Oke, Fahrul luar biasa. Ya. Fahrul juga sekarang menghafal Al-Quran ya. Sekarang juz berapa? Juz 26. Juz 26. Surah apa? Surah Muhammad. Surah Muhammad ya. Jadi anak-anak yang di rumah, jadi Kak Fahrul ini juga sering membimbing tahfiz adik kelasnya, kelas 7, kelas 8 ya. Setiap setelah subuh ya atau Iya. setelah maghrib, anak-anak yang kelas 7, kelas 8 juga sering nih ya Kak Fahrul setoran. Nah ke Kak Fahrul biasanya ya. Kalau adik kelasnya ada kesalahan bacaan, Kak Fahrul yang memperbaiki ya. Jadi istilahnya Kak Fahrul di sekolahan menjadi asisten ustadz. Betul ya? Betul. Ya namanya Asus ya? Iya, Asus. Asus dengan teman-teman lain juga ya kelas 10 ya. Wah. Kak Fahrul, kira-kira ada nggak kendala yang dihadapi apa namanya? Kendala yang dihadapi ketika membimbing adik kelasnya? Ada. Kendala apa? Kendalanya Mungkin adik kelasnya mungkin kurang semangat atau apa? adik kelasnya kurang semangat, susah diatur. Susah diatur. Iya. Terus sebagai kakak kelas apa yang Fahrul lakukan? Saya mengingatkan untuk belajar dengan serius lagi. Dengan serius lagi Iya. ya, supaya kayak Kak Fahrul ya. Iya. Oke, Fahrul. Selanjutnya, Fahrul kan sudah di asrama sekolah sekitar 4 tahun ya. Iya, benar. Dari kelas 7 sampai sekarang kelas 10. Nah, sebagai seorang kakak senior nih Fahrul, ya.
Kira-kira Mister pengen tahu nih, dan juga mungkin teman-teman yang di rumah pengen tahu juga, apa sih Fahrul manfaat yang diperoleh selama belajar di asrama atau selama nginap di asrama? Manfaatnya saat saya belajar di asrama, saya bisa baca Al-Quran lebih dalam. Dan saya di sini juga diajarkan tentang adab atau akhlak. Adab atau akhlak? Iya. Wah, luar biasa. Lalu? Oh iya Fahrul, tentang adab atau akhlak ya. Mungkin teman-teman di rumah juga pengen tahu nih. Kira-kira apa sih Fahrul adab-adab yang diajarkan di sekolah oleh Pak Tanjung itu sebagai ketua Yayasan Dinamika Umat? Di sini diajarkan oleh Bapak Dr. Haji Hasan Basri Tanjung MA tentang adab makan dan menghormati Bapak dan Ibu guru. Adab makan itu seperti apa Fahrul? Makan tidak boleh sambil berdiri. Oke. Lalu? Tidak boleh bersisa walau satu. Tidak boleh bersisa walau satu butir. Minum tidak boleh bersisa walau setetes. Walau setetes. Itu hampir diajarkan semua ya. Iya, hampir dari diajarkan anak-anak SD, SMP, SMA tuh. Iya. Ya, yang di rumah tuh jangan lupa ya, walaupun sekarang pandemi sekolah belum masuk, tetap makan tidak boleh bersisa walau sebutir, dan minum tidak boleh bersisa walau setetes. Itu yang diajarkan di Dinamika Umat ya. Oke Fahrul, tadi manfaat di asrama itu ya, diajarkan adab ya, bagaimana menghormati guru, menghormati teman ya, adab makan, minum, adab di masjid ya, adab di sekolah gitu ya. Pokoknya setiap harinya adab. Ya, karena di sini diajarkan ya al-adabu qabla ilmu, adab sebelum ilmu ya. Jadi orang yang beradab itu lebih mulia atau lebih dihargai daripada orang yang berilmu ya. Karena kalau hanya ilmu, jin atau iblis itu bisa lebih berilmu kan? Iya. Ya, dan kalau adab itu hanya manusia yang punya. Ya, itu Fahrul ya. Oke Fahrul ya. Manfaatnya itu ya. Iya. Kalau selama 4 tahun ini pasti Fahrul juga pernah dong merasakan jenuh, bete di asrama gitu ya. Iya. Nah kira-kira apa sih Fahrul hal-hal yang membuat jenuh di asrama itu? Hal-hal yang membuat saya jenuh di asrama saat tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan. Iya. Kalau kosong gitu. Iya, kalau kosong, gitu. waktu kosong. Lah, memang kalau kosong Fahrul ngapain? Apa emang nggak ngapain? Nggak ngapa-ngapain saya. Oh gitu. Iya. Tapi kan bisa baca buku atau main. Tapi Fahrul? Saya kurang suka baca buku. Baca buku. Iya. Kurang suka ya? Iya. Oh kurang suka. Sukanya apa? Saya sukanya main. Main apa? Main biasa gitu, main bola. Oh main bola. Iya. Ya, kita sering main ya, main Iya. bola ya, kita sering main. Ya. Jadi Fahrul memang kalau bisa lihat jarang ya, atau jarang sekali baca buku ya. Iya. Tapi tiap hari walaupun jarang baca buku, tiap hari baca Al-Qur'an. Iya. Betul? Betul. Tiap hari di masjid nih baca Al-Qur'an, menghafal, menambah hafalan, murojaah. Tuh, kerjaannya Fahrul dan teman-teman lainnya. Luar biasa. Makanya hafalannya cepat. Ya, ada yang 6 juz ya, ada yang 8 juz kan, yang kelas 9 ada kan ya? Teman ya, 8 juz ya, sudah ada tuh. Ya, itu bukti bahwa tiap hari baca Al-Qur'an di sini, setiap waktu, ya every time gitu. Ya, luar biasa. Fahrul, tiap hari berinteraksi dengan Al-Qur'an ya, menghafal, membaca, murojaah. Ada nggak kira-kira manfaat yang diperoleh? Ada. Apa tuh Fahrul? Ya, apa? Manfaat bisa bacaan Qur'annya kita bagus. Iya.
lebih baik lagi. Itu kalau manfaatnya ya? Iya, manfaatnya. Manfaatnya. Kalau tiap hari baca, otomatis kita bacaan bagus ya? Iya. Tambah bagus bacaannya, Iya. tambah paham tajwidnya, Iya. ya gitu ya. Fahrul, ada nggak kesulitan ketika menghafal Quran? Ada. Apa Fahrul? Kesulitan saya menghafal Al-Quran saat saya ada tugas sekolah. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada tugas sekolah, Iya. sambil menghafal susah ya? Susah. Tidak fokus. Nggak fokus. Tidak fokus. Ya. Sedangkan Fahrul tidak begitu bisa gitu ya, Iya. untuk mengimbangi itu. Iya. Ya, mengimbangi itu. Ya. Lalu apalagi Fahrul? Kesulitan yang dihadapi ketika menghafal Quran? Ayat-ayatnya yang panjang itu sulit kita untuk hafal. Ayatnya panjang. Iya. Lalu Fahrul punya trik nggak supaya menghafal itu mudah? Apa Fahrul? Punya. Ya, seperti apa? Kita untuk menghafal Al-Quran kita harus mengulang-ulang sampai kita benar-benar hafal. Mengulang-ulang, Iya. merojaah terus Merojaah ya. terus. Sampai benar-benar mungkin ya. Mungkin. Iya. Kalau nggak diulang-ulang mungkin akan hilang itu hafalan ya. Iya. Jadi intinya ada di merojaah ya. Iya. Karena mungkin bagi anak-anak yang lain mungkin menghafal itu mudah. Ya, mudah menghafal 1 ayat, 2 ayat, tapi ketika tidak diulang maka hilang semua. Iya. Ya, hilang semua. Dan merojaah yang paling baik itu di saat sholat ya, di saat sholat ya, itu yang paling baik karena kita otomatis setelah Al-Fatihah kita baca surat kan. Nah, surat yang kita hafal itu kita baca di dalam sholat, itu merojaah yang paling efektif ya. Oke, Fahrul lanjut ya. Lanjut. Ini Mister ini punya 2 pilihan Fahrul. Ya. Ya, punya 2 pilihan. Nanti Fahrul pilih 1 ya. Ya. Pilih 1 dan berikan apa alasannya. Siap? Siap. Siap. Oke, Fahrul. Sekolah daring atau sekolah normal biasa? Sekolah normal biasa. Kenapa? Karena kalau kita sekolah normal biasa, kita bisa langsung bertemu dengan guru. Oke. Bertemu dengan guru. Iya. Ya, kalau daring kan tidak langsung ya. Iya, tidak langsung. Dan juga susah dimengerti ya. Susah dimengerti. Yang kedua, Fahrul, menghafal Al-Quran atau membaca buku pelajaran? Menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kalau kita punya hafalan, nanti di yaumil kiamah nanti kita akan memberikan mahkota kepada kedua orang tua. Masya Allah, memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Itu sebuah hadis ya. Sebuah hadis. Kalau seorang anak itu menghafal Al-Quran, Ya. ya, mudah-mudahan Fahrul termasuk yang demikian. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Fahrul lanjut. Juara kori atau juara sepak bola? Juara kori. Kenapa? Karena Ayo, kenapa? Pemilih juara kori? Karena mengasah suara kita dan bacaan kita. Oh, jadi untuk lomba kori itu mengasah suara kita. Iya. Dan bacaan kita. Iya. Oh, berarti dilatih ya? Dilatih. Oh, nggak mau dilatih gitu Iya. ya. Sedangkan kalau bola itu kan tim ya. Iya. Iya, itu butuh teamwork. Iya. Ya, kalau yang kori kan individu ya. Iya. Individu. Oke, berikan pesan dari Kak Fahrul, nasihat ya, bebas ya. Oke, nasihat buat teman-teman atau adik kelas di rumah dari Kak Fahrul. Nasihat untuk teman-teman yang di rumah, tetap semangat menghafal Al-Qur'annya dan rajin murojaah Supaya apa? supaya hafalan kita mutkin. Amin. Oh iya, apa sih pengertian dari mutkin itu, Fahrul? Pengertian dari mutkin
lancar. Kita kalau dites di mana aja kita bisa ngelanjutin. Oh itu mungkin ya? Iya, mungkin berarti itu. fasih dan lancar. Fasih. Kalau dites dimanapun kita bisa. Iya. Itu mungkin ya, sempurna berarti ya? Sempurna. Oke, ada lagi pesan buat di rumah? Udah. Sudah? Sudah. Oke, baik. Buat yang di rumah, pemirsa di rumah, ya terima kasih sudah bergabung di podcast Mr. Aditya hari ini. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran bintang tamu ya, Kak Fahrul dari Asrama Dinamika Umat. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.